Judulnya pneumonia dan influenza, cuma saya terlewat nggak nulis influenza. Ya, karena pada dasarnya sih satu ruang juga antara pneumonia dan influenza. Baik, dari pengantar saya sampaikan tentang pneumonia yang penyakit yang sudah lama dan penelitian atau peninggalan-peninggalan laporan itu sudah dimulai pada tahun 1800. Tetapi memang saat itu belum ada obatnya. Karena memang antibiotik kan baru-baru tak setelah Perang Dunia Pertama itu baru ditemukan. Bisa mengo- eh, pengobatan kausatif. WHO memperkirakan kematian akibat pneumonia ini dari penyakit infeksi ini cukup tinggi, ya sekitar 3,5 juta kematian untuk kasus-kasus yang berat. Prevalensi pneumonia di Indonesia berdasarkan pelaporan dari Kementerian Kesehatan, kasus-kasus yang dilaporkan ke sana itu masuk 10 besar dengan growth fatality rate itu antara ya sekitar 7,6%. Dan ini ada yang disebut dengan pneumonia komunitas. Ini memerlukan perawatan di rumah sakit sekitar 20-40%. Dan sekitar 5-10% itu perawatan intensif. Untuk angka kematian kalau di rawat ICU tentunya lebih tinggi, sampai 15-20%. Nah, sekarang tentang definisi dari pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan di parenkim paru, ya, di parenkim paru yang disebabkan oleh agent infeksius. Ya. Apapun penyebabnya dari agent infeksius itu, bisa dia berupa eh, bakteri, yang paling sering itu bakteri, dan bisa juga virus, yang nanti kita bahas juga, virus juga cukup sering, dan apa itu, yang agak jarang adalah jamur ataupun parasit. Baik, kemudian gejala klinis dari pneumonia itu meliputi misalnya eh, misalnya terjadi demam, ya, terjadi demam, kemudian terjadi ya, atau sebaliknya, tapi ini jarang ya hipotermia. Terus kemudian dia eh, seperti gejala respirasi, ya ada seperti batuk, ada seperti eh, sesak, sampai yang berat itu sesak, ya. Dan tentunya ini akan eh, apa tergantung dari fisik seseorang tersebut. Yang jelas ada dua tanda, satu tanda infeksi akut dan satu tanda infeksi gejala paru. Itu dari eh, pneumonia. Kemudian ada beberapa pembagian. Jadi misal kalau eh, berdasarkan sumber kuman itu asalnya dari mana? Empat. Yang pertama adalah pneumonia komunitas atau community acquired pneumonia CAP. Nah, satunya pneumonia nosocomial atau eh, hospital acquired pneumonia. Kemudian ada pneumonia aspirasi dan pneumonia imunokompromis. Kemudian pneumonia berdasarkan penyebab. Ya, yang paling sering itu adalah bakterial.
Bakterial nanti akan dibagi dua. Ya, ini yang pertama, bakteria tipikal, itu kuman-kuman yang terbiasa seperti Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus influenza, dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang cukup sering yang namanya pneumonia atipikal bakterial. Contohnya ini hanya ada tiga sebenarnya, Mycoplasma, Legionella, dan Chlamydia. Kemudian ada pneumonia virus dan pneumonia akibat jamur. Itu berdasarkan sumber. Kemudian ada juga eh, yang berdasarkan eh, predileksi. Recording in progress. Predileksi itu tempatnya, lokasinya. Yang paling sering misalnya pneumonia lobaris, satu lobus, atau dan juga kalau yang lebih kecil lobulus, ya penyusun lobulus seperti lobaris, seperti lobus, eh, lobus atas ya, lobus atas paru kanan itu ada tiga. Nah itu atau pneumonia segmentalis. Kemudian yang berikutnya adalah bronkopneumonia. Bronkopneumonia itu berarti ada komponen bronkus atau bronkiolus. Jadi pneumonia itu, pada bronkopneumonia itu yang terlibat ada paren dan ada bronkiolus. Itu biasanya berbatasan. Kemudian ada pleuropneumonia, itu berarti pneumonia dan radang di pleura atau pleuritis. Jadi pleura dan pneumonia. Kemudian ada pneumonia interstisial, dia yang terlibat tidak di alveoli pada umumnya, tapi yang terlibat adalah interstisial. Jadi ruang antar alveoli. Sehingga penyebab suatu kasus pneumonia itu bisa kombinasinya bermacam-macam. Ya, khususnya pneumonia, tapi dia bisa saja pneumonianya adalah eh, yang didapat di masyarakat atau community acquired pneumonia. Kemudian misalnya pneumonia virus dan letaknya misalnya dia ada di pneumonia lobaris. Nah, itu penyebutan bisa begitu. Atau contohnya ada disebut pneumonia aspirasi, kemudian dia pneumonia bakterial, tapi yang anaerob biasanya kalau aspirasi, dan mungkinnya predileksinya adalah bronkopneumonia. Bisa juga pneumonia nosokomial, kemudian dia bentuknya adalah diakibatkan pneumonia bakterial, dan mungkin letaknya adalah pleuropneumonia. Yaitu penamaan pneumonia, pemahamannya seperti itu. Pneumonia komunitas, ini pneumonia yang didapat dari masyarakat. Pneumonia komunitas dapat disebabkan oleh berbagai macam mekanisme. Jadi bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, dan parasit. Dan kuman penyebab tergantung pada epidemiologi, populasi pasien, serta teknik pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Pengetahuan mengenai jenis kuman penyebab pneumonia komunitas merupakan dasar dalam menentukan terapi antibiotik secara empiris. Jadi, memperkirakan atau prediksi penyebab kuman dalam penata laksanaan pneumonia komunitas itu penting. Karena kalau terlambat memberikan antibiotik yang tepat, itu bisa memburuk atau hasilnya bisa tidak baik. Jadi bagaimana memperkirakan kuman yang terjadi sebagai penyebab, itu yang disebut dengan terapi antibiotik empiris. Nah, kalau bicara tentang sumber masuknya kuman apa, pneumonia komunitas ini eh, sebenarnya bisa beberapa macam, beberapa eh, tempat, bisa inokulasi langsung. Jadi memang masuk dekat saluran napas. Jadi jadi kumannya eh, terkontaminasi lewat saluran napas.
Bisa penyebaran melalui pembuluh darah, berarti dari organ lain. Bisa inhalasi bahan aerosol. Jadi dia menghirup aerosol yang terini. Eh, Bisa kolonisasi pada permukaan mukosa. Kolonisasi ini juga termasuk sering, ya, termasuk sering karena biasanya kuman dimulai dari eh, pertambahan, pertambahan dari kuman yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Kemudian bisa juga kolonisasi. Oh ya, kolonisasi itu merupakan cara yang umum. Oke. Kemudian mekanisme kolonisasi. Nah, ini juga penting diketahui. Eh, Kolonisasi ini awalnya adalah dari faring, dari orofaring atau faring. Di sini nektin tidak berfungsi, sehingga jadi ada kejadian di mana fibronektin tidak berfungsi sehingga mikroorganisme meningkat. Itu bisa menyebabkan kolonisasi. Kemudian yang berikutnya lambung. Kalau pH lambung meningkat akibat asam lambung, akibat pemberian obat asam lambung, sehingga asam lambung ini eh, karena menjadi basah, jadi kurang bisa membunuh, daya bunuhnya terhadap, jadi berkurang karena diberi obat asam lambung sehingga pH-nya naik. Itu bisa menyebabkan kolonisasi. Kemudian mekanisme aspirasi, ini kalau sudah terjadi kolonisasi di faring, jumlahnya meningkat, ini kalau aspirasi, kolonisasinya itu masuk ke dalam saluran napas, kemudian ke paru, ini yang berbahaya. Karena paru itu mestinya steril atau relatif steril. Orofaring ini maksudnya yang terjadinya aspirasi ini pada orofaring karena pemberian sedatif. Dengan pemberian sedatif ini menyebabkan mungkin refleks batuknya kurang sehingga bisa teraspirasi. Kemudian juga intubasi. Intubasi itu juga menyebabkan aspirasi. Kemudian juga apa? Hal-hal yang merusak fungsi saluran napas atas, misalnya silia, ya kalau orang-orang perokok kadang-kadang itu mudah terjadi aspirasi. Itu kalau peristiwa di faring. Peristiwa karena lambung juga bisa, karena gangguan fungsi mekanik sfinkter osefagus yang mestinya dia menutup ketika supaya tidak muntah. Nah, kalau ada gangguan, dia cairan di lambung atau makanan atau apa ya, makanan di saluran pencernaan bisa naik dan itu aspirasi ke paru menjadi faktor risiko. Patogenesis infeksi infeksi ini tergantung dari dua, yaitu virulensi dan kolonisasi tadi. Nah, infeksi ini bisa melalui eh, pertahanan paru di sini. Maksudnya dia bisa melewati karena pertahanan paru itu apa? Sebenarnya mulai dari atas itu ada bersin, ada silia, rambut getar, ada mekanisme batuk, tuh, itu bisa dilewati oleh bakteri. Ya, jadi di sini ya, saluran masa hidung itu ada refleks batuk, ada mukosa hidung, ada juga ya. Kemudian di berikutnya ada sistem imun alamiah, yaitu sekresi sel epitelisusum. Misalnya laktoferin, defensin, koprotease inhibitor, makrofag dan neutrofil. Kemudian juga ada imunoglobulin, imunoglobulin G, globulin A. Ini adalah sistem-sistem pertahanan. Kalau ini bisa dilewati, jadi selama ini kita terpapar udara ketika bernapas atau ketika ya di tempat-tempat yang banyak bakterinya, tapi mekanisme tiga ini harus dilewati oleh bakteri atau virus. Nah, kalau biasanya bisa tertahan, jadi tidak tidak begitu saja bakteri itu masuk.
Nah, kalau bisa melewati ini, maka akhirnya bakteri akan bersinggungan langsung dengan sel-sel imunitas. Jadi, sel-sel yang akan dirusak pertama kali adalah pada silia. Nah, kemudian silia dia masuk merusak silia sehingga bakteri itu tidak bisa dikeluarkan karena dia silianya dirusak. Sehingga dia menempel ke apa ini epitel. Dia menempel melakukan invasi dari proses peradangan. Peradangan infeksi tapi ya. Nah, ini dalam bentuk yang lebih rumit. Di sini awal bakteri itu ada di sini. Ya, ada bakteri di sini. Di sini microbes ini ya, mikroba maksudnya akan difagositosis. Mestinya begini selesai difagosit. Tapi kalau kalau ini tidak mampu akan mampu membunuh, memfagositosis. Nah, rangkaiannya lebih panjang ya, ada imun mediator. Imun mediator dia akan mengeluarkan zat-zat ya, ada kemokin, ada TNF alfa, ada interleukin satu kalau infeksi interleukin satu, kemudian juga ada interleukin 12. Nah, ini akan mengaktifkan T sel, sel memori. Sel memori itu yang bisa merangsang sel imunitas kalau ada infeksi dia bisa secepatnya teratasi. Nah, ini prosesnya karena di dalam tubuh kita itu di sel-sel berusaha untuk mengeluarkan bakteri tadi. Nah, guideline CAP itu banyak, ya bahkan di Indonesia PDP juga ada. Ya CAP, kita belajar CAP. Diagnosis CAP itu ada demam, kemudian ada batuk berdahak, sifatnya mukoid atau purulen, kemudian serta pemeriksaan darah, ada nyeri dada dan sebagainya. Kalau pemeriksaan fisis, jadi di dada, itu bagian sakit akan tertinggal, terutama sesak napas. Kemudian palpasi fremitus mengeras, perkusi redup, auskultasi suara napas itu bisa bronkofesikuler sampai bronkial. Dia bisa lebih meningkat. Kemudian penunjangnya adalah radiologi, tentorak, itu tanpa infiltrat sampai konsolidasi sampai penyebaran bronkogenik bisa diulitas dan air bronkogram. Saya lupa ditulis di sini adalah air bronkogram. Pemeriksaan penunjang kalau leukosit dia akan lebih dari 10.000 sampai 1.000 dan kultur darah juga biasanya dilakukan tapi kalau tidak ada kultur sputum. Kemudian bisa terjadi hipoksemia atau hiperkarbia ataupun acidosis kalau memang banyak alveoli yang rusak. Itu bisa hipoksemia. Hiperkarbia kalau saluran napasnya terlibat sehingga udara sulit dikeluarkan. Dan itu kalau CO2 banyak, nggak bisa keluar, itu yang disebut dengan asidosis gatorik. Nah, ini beberapa definisi dari CAP yang harus yang apa bisa dilihat. Jadi ini BTS, BTS itu Britain Thorax Society. Jadi bagaimana mendiagnosis CAP adalah berdasarkan gejala yang merupakan akut lower respiratory tract illness. Kemudian ada tanda vokal itu tanda setempat dalam pemeriksaan. Kemudian ada tadi gejala-gejala tadi saya sampaikan juga dan definisi CAP adalah pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi dia datang kalau CAP ada di rumah sakit. Oke. Ini adalah contoh-contoh dari pneumonia yang sudah saya sebut tadi. Yang sebelah kiri adalah pneumonia lobar itu terkena pada lobus. Lobusnya lobus medius. Kemudian, nah, kemudian di sebelah kanan itu bronkopneumonia. Bronkopneumonia itu maksudnya tadi. Jadi ini tidak ngeblok seperti dari sini.
Dia bercak-bercak begitu. Bercak karena apa? Dia ada terkena parenkim dan terkena bronkiolus. Jadi dia tidak dibatasi. Kalau ini dibatasi oleh suatu fisura. Yang tanda panah merah ini adalah fisura mayor untuk suatu pembatas lobus medius ini dengan lobus superior. Jadi dia tidak bisa pindah lobus. Tapi kalau bronchopneumonia bisa melampaui sekat-sekat karena dia tidak dalam satu lobus ya. Kemudian langkah berikutnya kalau sudah diagnosis pneumonia adalah menilai keparahan pneumonia community. Yang pertama menilai prognosis, yang kemudian kedua menilai tingkat perawatan, akan dirawat di mana, di, di rumah sakit ya. Kemudian faktor yang dinilai gejala klinik, demografi, laboratorik, dan komorbid. Paling sering digunakan adalah suatu scoring yaitu PSI, Pneumonia Score Index. Ini paling sering digunakan. Jadi untuk memprediksi, scoring index itu memprediksi dia akan dirawat di mana dan mortalitasnya berapa. Kemudian yang dua, KERP 65, itu juga cukup sering digunakan juga. Ini yang disebut PSI tadi, Pneumonia Scoring Index. eh, Penilaiannya ada skor sebelah kanan, nanti kemudian dijumlah. Kalau dijumlah akan dapat angka seperti ini. Kalau ringan berarti kurang dari 70, ya itu rawat jalan. Kalau 71 sampai 90, ini rawat jalan bisa rawat inap. Tapi biasanya orang kalau di atas 70 itu sudah ada beberapa faktor risiko, biasanya pasien tersebut itu diminta untuk rawat inap. Kemudian sedang, itu kalau skornya 91, ini dirawat inapnya di bangsal. Ini saya lupa nulis. Jadi yang sedang 91 sampai 130 skornya itu adalah dirawat di bangsal. Sedangkan kalau yang berat, itu skor PSI-nya di atas 130, maka dia rawat inapnya adalah di ICU. Kalau tadi PSI, sekarang KERP 65 yang itu terdiri dari pemeriksaan ini lebih simpel dibanding PSI tadi. Sehingga sering digunakan di PD. Yang pertama adalah confusion. Ya, confusion itu kesadaran. Kemudian U-nya adalah urea. Urea nitrogen. Itu batasnya itu 20. Kemudian kalau frekuensi napas lebih dari 30. Kalau 30 mungkin berdolen. Kalau lebih dari 30 itu skornya udah tinggi. Dapat satu maksudnya. Kemudian tekanan darah dari 90 atau diastolik kurang dari 60. Berarti ke arah shock, sepsis. Itu dapat poin juga. Kemudian umur. Sesuai dengan umur, kalau ada 65 dapat satu. Jadi skornya ada di bawah ini. Kalau H 0, tidak ada ini yang atas ini. Dia normal semua. Maka skornya 0. Dan kemudian bisa hmm, di atasnya lagi adalah perawatan rawat inap. Kalau skornya 2. Kalau skornya 3, rawat intensif. Terapi pneumonia. Terapi pneumonia itu yang utama pastilah antibiotik. Kemudian kedua terapi suportif. Dan yang terakhir adalah terapi inflamasi. Penata laksana CAP ini terapi antibiotik empiris PDPI. Ya, ini adalah bagaimana memilih antibiotik. Bisa dilihat di situ. Rawat jalan memakai apa, rawat inap apa, rawat intensif apa. Setelah diberikan terapi empiris, nanti akan dilihat perkembangannya. Kalau perkembangannya membaik, jadi terapi empirisnya itu tepat, maka pasti akan terjadi perbaikan klinis. Sehingga antibiotiknya bisa diubah, namanya deeskalasi. Jadi setelah empirik itu deeskalasi. Deeskalasi adalah perubahan terapi antibiotik dari spektrum luas ke spektrum yang sempit.
Spektrum luas itu ketika empiris itu diberikan antibiotik yang biasanya golongan kalau apa ya yang baru-baru gitu seperti cefalosporin golongan 4, kelompok-kelompok antibiotik linis solid, ya meropenem itu spektrum luas supaya perbaikan apa tujuannya supaya terjadi kan. Kalau sudah terjadi perbaikan dan keluar kultur, ini disesuaikan dengan yang sensitif. Yang sensitif itu biasanya spektrumnya lebih sempit gitu yang kita pilih. Tapi dia sensitif terhadap kuman itu. Kemudian untuk menghindari penggunaan antibiotik tidak perlu sehingga menyebabkan resistensi itu kalau yang disebut dengan tadi tujuan program dari deeskalasi. Kemudian selain terapi kausatif yang tidak kalah pentingnya adalah terapi suportif. Ini sangat penting. Terapi suportif biasanya sebagai simptomatik, hanya menghilangkan gejala yang mungkin sangat mengganggu untuk penyembuhan. Kemudian juga terapi suportif contohnya adalah memberikan istirahat di tempat tidur, ya memberikan nutrisi gitu. Terus pemberian antibiotik juga diperbolehkan apabila memang nyata-nyata ada demam dan pada kasus retensi. Kemudian terapi oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen 94 sampai 98%. Kemudian terapi cairan dapat dilakukan dengan pemasangan juga perlu terapi cairan yang konstan pada tubuh itu. Kemudian yang terakhir adalah terapi inflamasi. Terapi inflamasi ini eh, tujuannya pemberian terapi anti inflamasi adalah untuk menekan respon inflamasi yang berlebihan dan berbahaya. Terapi anti inflamasi yang ideal adalah dengan mampu mengurangi komplikasi respon inflamasi sistemik yang terlalu besar tanpa mengganggu proses resolusi inflamasi lokal. Jadi terapi yang respon dari tubuh yang berlebihan itu bisa meningkatkan inflamasi sehingga respon-responnya yang berlebihan tadi akan merugikan klinis karena banyak jaringan yang rusak karena inflamasi. Jadi ARDS. Kemudian antiinflamasi contohnya adalah steroid. Paling sering itu kortikosteroid. Kemudian statin, kemudian macrolide. Yang baru-baru ini adalah toll-like reseptor. Ini sangat sangat maju, tapi kalau biasanya akan mengenali penyebab bakteri penyakit cepat. Kemudian CAMP dan terapi non-steroid antiinflamasi agent sudah mulai banyak digunakan juga non-steroid. Kemudian ada perbaikan klinis. Jadi setelah diberikan terapi deeskalasi itu dengan menilai perbaikan klinis. Perbaikan klinis ini merupakan respon dari pengobatan dan konsep stabilitas klinis telah muncul sebagai komponen penting dari manajemen CAP dan sejumlah metode yang ada dan menggabungkan kombinasi gejala klinis tadi. Kemudian stabilitas klinis dapat membantu menentukan sejumlah keputusan penting seperti pergantian terapi antibiotik intravena menjadi terapi oral, aplikasi terapi antibiotik tempat perawatan di rumah sakit dan waktu keluar rumah sakit. Yang sering digunakan perbaikan klinis itu misalnya kriteria HAMS. Itu kamu lihat di sini seperti suhu, heart rate, apalagi itu, jumlah frekuensi napas, tekanan darah, dan sebagainya. Oke, bentar. Kemudian aksi dan status mental. Kemudian ada juga kriteria ATS. Ini singkatan dari American Thoracic Society. Hanya ada 4, beda dengan yang HALM tadi.
Dilihat dari perbaikan batuk dan sesak napas, apakah terjadi perbaikan. Suhunya apakah kurang dari 37 dan normalisasi jumlah leukosit dan asupan memadai. Jadi skor-skor ini kalau ada kalau ada salah satu saja dan tidak ada perbaikan itu biasanya dianggap perbaikan. Jadi kalau tidak ada yang memberat dari gejala dari kriteria ini sudah tercapai, itu biasanya disebut dengan perbaikan klinis. Kemudian ada juga menilai melalui biomarker, tapi ini sebagai pengetahuan saja karena cukup mahal. pember- Misalnya pemeriksaan prokalsitonin, kemudian pro apa ini inflamasi, ada C-reaktif protein, ada yang terbaru kemarin adrenomedulin. Ini marker-marker memang bisa menilai inflamasi apakah tinggi atau tidak. Nah, kalau tidak biasanya ada penyembuhan. Selain itu yang di bawah ini juga cukup baru yaitu TNF-alpha. Interleukin 6, ini interleukin 6 dulu waktu COVID cukup laku pemeriksaannya, dan IL-8. Kemudian sebagai penutup saya sampaikan di sini, pneumonia komunitas adalah infeksi saluran pernafasan bawah yang masih menjadi permasalahan kesehatan, utama di negara yang berkembang maupun di negara maju. Patogenesis pneumonia tergantung dari virulensi dan kolonisasi dari mikroorganisme yang eh, dapat melampaui mekanisme pertahanan paru. Kemudian diagnosis umum pneumonia komunitas diperoleh dari anamnesis itu sudah bisa. Kemudian gejala klinis, pemeriksaan fisik, fototorak, dan laboratorium itu pemeriksaan penunjang. Terapi pneumonia terdiri dari pemberian terapi antibiotik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terapi suportif dan terapi antiinflamasi. Terapi antibiotik empiris yang sesuai dengan pola mikroorganisme penyebab yang dilanjutkan dengan terapi deeskalasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Hmm, gabung situ ya? Tak gabung situ ya? Aku tak anu, isi anu, kuliahnya. Hmm. Gitu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya izin sebentar. Saya akan buka acara. Nanti kembali, ini masih ada dua topik, yaitu pneumonia nosokomial dan influenza. Ya, sebentar, sekitar 20 menit, saya izin dulu. Iya, dokter. Ya, oke. Cuci tangan sebelumnya. Tapi kalau sempat menyentuh sumber infeksi lain, sehingga bahan material tadi masuk ke saluran napas bawah, itu adalah proses awal dari pneumonia nosokomial. Ya, jadi kontaminasi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan kolonisasi seperti pasien penyakit adalah penyakit penyerta. Sebelumnya dioperasi mendapat antibiotika sebelumnya dan terpajan oleh peralatan pasien merupakan kelompok pasien yang rentan terjadi pneumonia nosokomial. Faktor predisposisi atau faktor risiko pneumonia nosokomial adalah faktor yang berhubungan dengan daya tahan tubuh. Faktor eksogen adalah pembedahan, penggunaan antibiotik, peralatan terapi pernafasan, pemasangan pipa, selang nasogastrik, dan lingkungan rumah sakit. Ini faktor eksogen. Yang pertama tadi, yang berhubungan dengan apa? Dengan kekebalan. Ya. Nah, kemudian diagnosis onset dari pneumonia nosokomial itu tadi sudah saya katakan terjadi
48 jam. 48 jam, terus sudah tadi definisinya. Kemudian diagnosis eh, dari pneumonia dari saya ini adalah apabila ada torak yang terdapat infiltrat baru. Jadi idealnya itu, kalau ada dua ronsen, satu yang waktu masuk rumah sakit itu bersih, kemudian ketika dievaluasi ada infiltrat yang baru berarti itu tanda yang paling mudah. Kemudian dari ada ronsen tadi ditambah dengan gejala klinis. Gejala klinis adalah peningkatan suhu tubuh, kemudian sekret purulen dan leukositosis. Nah, kemudian dari faktor-faktor penyebab HAP dan VAP adalah pemakaian antibiotik. Ini jadi faktor-faktor risiko untuk terjadinya HAP dan VAP adalah pemakaian antibiotik pada 90 hari terakhir. Kemudian juga apabila pasien tersebut baru saja dirawat sakit di mana perawatannya itu lebih dari 5 hari. Jadi ada peluang dia akan tertular di rumah sakit. Kemudian juga tingginya frekuensi resisten antibiotik di masyarakat atau di rumah sakit tersebut. Itu berpeluang kalau banyak yang resisten. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit imunosupresi dan atau pemberian imunoterapi. Jadi pada kondisi yang rentan imunitas itu kalau ada di rumah sakit itu adalah sumber infeksi, dia akan mudah terinfeksi. Sementara mungkin pasien-pasien lain yang kekebalannya cukup mungkin tidak menjadi sakit tapi terinfeksi. Tapi kalau yang imunokompromis dia akan menjadi sakit walaupun kumannya jumlahnya tidak banyak di rumah sakit tersebut. Kemudian terapi dari nosokomial. Terapi dari nosokomial ini pada kasus pneumonia nosokomial seperti pada pneumonia yang didapat masyarakat atau pneumonia komunitas, pemberian antibiotik merupakan langkah yang paling penting di samping terapi suportif yaitu oksigen, terapi cairan, nutrisi dan terapi simptomatis. Tidak mau. Baik. Baik.
nggak usah pakai flat aja. Oke, jadi ini terapinya sama, pemberian antibiotik empiriknya ini yang berbeda dengan pneumonia komunitas. Kalau prosesnya sama, setelah empirik deeskalasi, ya, kemudian diganti ke oral. Tapi cuma pneumonia nosokomial itu sering menyebab, jadi kuman atau bakteri penyebab pneumonia nosokomial itu adalah bakteri yang sudah resisten. Itu aja yang membedakan. Sehingga antibiotiknya kan yang resisten tadi. Baik, terus. Nah, ini alur alur diagnosis. Jadi kalau ada suspek hospital acquired pneumonia maupun ventilator acquired pneumonia, maka harus diambil kultur sebelum diberikan antibiotik. Nah, kemudian barulah setelah diambil kultur diberikan antibiotik secara empirik tadi. Empirik inilah yang harus tepat agar pasien segera membaik. Biasanya banyak antibiotik yang anti yang resisten tertentu tadi. Kemudian eh, eh, pada hari kedua dan ketiga itu adalah pemeriksaan tadi ya, hasil masih proses apa follow up pemeriksaan kultur. Kemudian respon respon terapi ini penting. Atau apakah suhu, apakah lipid, apakah oksigenasi dan sebagainya untuk menilai apakah antibiotik empiris tadi empiris untuk pneumonia nosokomial itu sudah tepat. Nah, bila tidak terjadi perbaikan klinis dalam waktu 4872 berarti jadi ke kanan ya. Ke kanan ini bila tidak kemudian kulturnya negatif berarti tidak ada penyebab kuman. Maka kemungkinan bukan pneumonia nosokomial. Dicari patogen lain atau diagnosis lain atau infeksi lain. Jadi mungkin maksudnya penyebabnya bukan bakteri gitu. Bisa jamur, bisa virus kalau negatif. Tapi kalau yang positif, tapi tidak terjadi perbaikan, tapi dia positif, maka sesuaikan antibiotiknya. Cari komplikasi, ya penting ini komplikasi, karena jangan-jangan perburukannya tidak respon terapi itu karena komplikasi atau penyakit penyerta atau infeksi di tempat lain. Atau ada ya, atau mungkin juga diagnosis lain. Jadi kalau kok masih demam gitu ya, itu mungkin jangan-jangan ada infeksi di tempat lain, apakah di gastrointestinal atau UTI dan sebagainya. Atau mungkin komplikasi, jadi mungkin di tempat lain tidak ada, tapi ternyata misalnya terjadi pneumotorak misalnya. Ya, kalau terjadi pneumotorak, berarti perburukannya itu bukan karena pneumonia, tapi karena komplikasi. Nah, kalau yang ke kanan ini kalau ya terjadi perbaikan, tapi kulturnya negatif, ini kalau perbaikan ya, perbaikan dari tidak demam, ronsennya tidak ini, tidak ada lagi infiltrat, itu pertimbangkan penghentian antibiotik. Kalau kemungkinan penyebaran patogen itu. Ya. Tapi kalau kulturnya positif, inilah yang biasa alurnya itu ya seperti ini. Jadi perbaikan klinis, ya berarti terapi empirisnya bagus, tepat. Kemudian di kultur memang positif. Nah, dilakukan deeskalasi. Ya, deeskalasi kalau memang tadi antibiotiknya broadspectrum luas. Tapi kalau misalnya deeskalasinya ketemu antibiotiknya ceftriaxone misalnya. Kan itu antibiotik yang bukan khusus, itu bisa pindah ke ceftriaxone. Atau mungkin eritromin, atau mungkin asitromisin. Tapi kalau yang ya awal-awalnya kan mungkin meropenem, linezolid, dari antibiotik yang berat-berat itu, cefotiam misalnya. Antibiotik yang berat-berat itu harus beralih, namanya deeskalasi tadi. Jadi ini
Contoh-contohnya, inisial empirik, kalau yang ringan, Streptococcus itu cukup ceftriaxone. Tapi kalau yang berat-berat, ini, methicillin sensitif, terutama antibiotik ini bisa levofloxacin atau silin dan sebagainya. Ini masih yang berat-berat. Kemudian respon terapi tadi sudah saya sampaikan, kur 48 sampai 72 jam. Kemudian respon terapi ini setelah ada hasil kultur darah atau bahan saluran napas bawah, jadi sputum, maka pemberian antibiotik empiris mungkin memerlukan modifikasi. Hasil mikrobiologis dapat berupa eradikasi bakterial, bisa superinfeksi, bisa infeksi berulang atau infeksi resisten. Jadi kalau mengirimkan sampel untuk kultur tadi, bahan sputum atau darah, itu akan dapat jawab dari spesialis mikrobiologi. Itu bisa menyampaikan tentang bakterial eradikasi, bisa ini karena superinfeksi, jadi infeksi yang tumpangan di tubuh lain, atau infeksi berulang. Itu jadi pertimbangan juga. Kemudian parameter klinis adalah tadi yang diukur untuk menilai respon terapi. Bisa jumlah leukosit, bisa oksigenasi, paling mudah saturasi oksigen. Tapi kalau mau lebih teliti pakai analisis gas darah dan suhu tubuh. Kemudian perbaikan klinis yang diukur dengan parameter ini biasanya terlihat dalam 1 minggu pengobatan antibiotik. Nah, tapi juga bisa saja terjadi perburukan. Kalau terjadi perburukan, itu ada beberapa penyebab perburukan atau gagal terapi, termasuk diantaranya kasus-kasus yang diobati bukan pneumonia. Jadi kasusnya bukan pneumonia, tapi diobati pneumonia. Mungkin tumor paru mungkin. Atau mungkin bronkiektasis. Itu biasanya kasus-kasus yang tidak respon terhadap antibiotik. Kemudian atau perhitungan faktor tertentu berjamu bakteri atau antibiotiknya. Penyebab lain kegagalan terapi adalah komplikasi pneumonia seperti abses dan empim. Jadi kalau ternyata pasien itu sudah terjadi abses paru, padahal kita sudah memberi antibiotik, nah tentunya gejala dari abses paru ini tidak akan segera hilang, segera ikut respon terhadap pneumonia. Dia sudah menjadi diagnosis baru, penyakit baru, karena sebagai komplikasi tadi, itu bisa saja menyebabkan tidak ada perbaikan atau terjadi perburukan. Kemudian faktor berjamu yang menghambat perbaikan klinis adalah pemakaian alat bantu mekanis yang lama. Ataupun itu ya, faktor berjamu yang menghambat perbaikan. Itu kalau pakai kateter yang lama misalnya. Pakai NGT, nah yang lama dia nempel terus itu mungkin juga akan menghambat perbaikan klinis. Atau yang kedua kalau terjadi gagal napas. Nah ini cukup berat untuk memulih. Atau mungkin tetap pada kondisi gawat. Misalnya ada sepsis. Kemudian usia di atas 60 juga predisposisi untuk terjadi perburukan. Kemudian ada infiltrat paru bilateral. Jadi kalau infiltratnya luas, tidak hanya satu paru, tapi dua, kanan kiri, itu lebih berat. Kemudian pemakaian antibiotik sebelumnya dan pneumonia sebelumnya, itu juga faktor risiko. Kemudian lain kegagalan terapi adalah komplikasi pneumonia seperti abses dan empiem tadi sudah disampaikan. Evaluasi kasus yang tidak respon, jika hasil kultur resisten atau terdapat kuman yang jarang ditemukan, maka dilakukan modifikasi terapi. Jika dari kultur tidak terdapat resistensi, maka perlu dipikir tes non-infeksi. Pemeriksaan lain adalah fototorak, lateral decubitus, USG, dan CT scan, dan pemeriksaan imaging lain bila juga ada infeksi di luar paru. Seperti sinusitis, ini juga bisa menyebabkan bukan. Juga perlu dipikirkan terhadap emboli paru. Jadi kalau ada emboli paru tentunya lebih. Di prognosis
Berapa kondisi-kondisi di bawah ini itu merupakan terjadi perburukan atau prognosis yang kurang baik. Misalnya usia di atas 60 tahun, waktu masuk sudah koma, misalnya stroke, tambah pneumonia, kemudian perawatan sudah di ICU. Ya, jadi perawatan ICU itu juga kondisi yang prognosisnya tidak baik, kemudian apalagi shock sepsis, kemudian pemakaian alat bantu napas yang lama. Jadi kalau dalam ventilator yang lama biasanya juga prognosisnya tidak baik. Kemudian ada foto torak terlihat gambaran abnormal bilateral tadi yang saya sampaikan, atau kreatinin lebih dari 1,5, atau penyakit yang mendasarinya adalah penyakit yang berat. Kemudian juga pengobatan awal yang tidak adekuat, ya, jadi salah pemberian antibiotik empiris ini juga jadi masalah. Tapi ya, selain itu juga mendiagnosis bukan pneumonia itu juga sehingga diobati yang lain bukan obat pneumonia itu juga pengobatan awal yang tidak tepat. Kemudian infeksi yang disebabkan bakteri yang resisten. Nah ini adalah kelompok MRSA methicillin resistant Staph aureus. Ya. Kemudian infeksi onset lanjut dengan risiko kuman yang sangat virulen, kemudian gagal multi organ sepsis, dan penggunaan obat penyekat H2 yang dapat meningkatkan pH pada pencegahan perdarahan usus misalnya. Oke, sekarang topik influenza. Ini tidak lama ya, singkat saja tentang influenza. Influenza ini pernapasan akut karena. Jadi kalau tadi cerita bakteri, tentang bakteri, tentang virus. Virus influenza ini anggota dari Orthomyxoviridae. Ada ada protein yaitu nukleoprotein dan matrik. Ini punya punya fungsi sendiri-sendiri. Virus influenza A ada yang B nanti ya. Untuk virus influenza A itu antigen permukaannya adalah subunit H atau hemaglutinin dan neuroaminidase. Sehingga virus yang H dan N tadi merupakan protein permukaan, maka ini kode-kode dari virus influenza yang telah membuat apa ya, kayak pandemi, kayak epidemi itu. Seperti N1, H2N2, H3N2, itu menyebabkan pandemi kalau H1N1 di Eropa, H2N2, dan H3N2 itu di Asia, di Hong Kong. Itu juga menyebabkan pandemi yang luas. Kemudian ada juga virus avian, namanya avian influenza, yang teramai dulu tahun 2015. Itu juga angka kematiannya tinggi. Nah, ini saya sampaikan untuk semua semua apa namanya eh, virus respiratori. Yang paling banyak memang influenza yang hari ini kita bahas. Ada juga virus lain seperti respiratory syncytial virus, rhinovirus, adenovirus, coronavirus. Coronavirus ini COVID kemarin. Itu juga virus pernapasan yang cukup strategis karena sempat menyebabkan pandemi coronavirus. Nah, ini seperti ini. Tadi Pak narasi ini saya buat tabel. Sebenarnya rhinovirus ini cukup banyak juga. Dia menyebabkan common cold lalu flu pilek-pilek itu. Coronavirus pun sudah ada di sirkulasi kita. Tapi sifatnya ini juga infeksinya ringan-ringan aja, common cold. Baru kemarin aja pneumonia yang berat sampai meninggal, sampai ya tadi ya, gagal napas. Kemudian respiratory syncytial virus ini justru sering menyebabkan gejala ya jarang yang ringan, justru sedang respiratory syncytial virus, tapi sering pada anak. Kemudian para influenza virus, crop yang luas mulai dari saluran napas paling atas sampai paling bawah, itu gejalanya lebih berat. Atau ada juga yang menyampaikan tracheobronchitis dan sebagainya. Kemudian virus adenovirus, itu yang cukup banyak juga, dan itu influenza. Ada influenza B, tapi yang paling sering mematikan itu influenza A.
Jadi virus influenza itu terutama tipe dan B merupakan penyebab utama pneumonia virus pada orang dewasa. Virus ini merupakan virus RNA dan dia beruntai tunggal, single strand berselubung termasuk dalam famili Orthomycetidae. Influenza A memiliki kemampuan untuk bermutasi. Ini yang menjadi problem. Dia cepat berubah sehingga antivirus tidak efektif karena sering perubahan tadi. Dan menginfeksi beberapa spesies ini juga juga termasuk apa nyulit karena dia selain manusia ternyata bisa unggas. Nanti bisa juga mamalia yang lain. Nah, ini kan dia bisa berpindah tempatnya dan sewaktu-waktu diunggas itu menularkan ke manusia dan biasanya lebih lebih berat itu sehingga kadang-kadang tidak terpantau kalau infeksinya sumbernya tidak dari manusia. Kalau dari manusia kan gampang. Orang lagi demam, lagi pilek, oh itu berarti kita hindari. Tapi kalau binatang ini yang sulit. Kemudian pneumonia terkait influenza biasanya meliputi demam, batuk, kesulitan bernapas. Ini sama saja, gejalanya mirip-mirip infeksi saluran nafas. Nah, ini bentuk gambarnya dari virus influenza, ya bulat begitu, kemudian ada protein permukaan, hemaglutinin, dan nukleoprotein. Nah, kemudian dia ada di dalam ini adalah untaian dari DNA. Ini punya nama-nama sendiri, punya fungsi-fungsi sendiri. Tuh ya, jadi hemaglutinin dan neuroaminidase punya fungsi masing-masing. Hemaglutinin untuk merekat ke membran sel yang diinfeksi. Jadi dia menempel begitu fungsinya. Cleavable dia bisa membuka, mengelupas dari sel tujuan, sel manusia tentunya. Tidak mungkin juga sel unggas. Kemudian reseptor specificity. Jadi dia bisa hanya pada reseptor yang spesifik. Ini sulit bagi host karena kalau reseptornya spesifik ini sering menghindar dari kekebalan yang kita gunakan untuk menjaring awal-awal dari infeksi tadi. Kalau sulit dijaring, ini akan melampaui sel imunitas dan bisa menyebabkan infeksi yang berat tadi. Kemudian antigen utama dan dipecah oleh protease. Jadi sifatnya dia memang virus influenza ini bisa dipecah oleh enzim protease. Kemudian ada enzim neuraminidase, ini memecah residu asam sialik dari reseptor sel inang untuk virus. Jadi Na ini fungsi adalah merusak atau apa memecah residu reseptor. Reseptor namanya asam sialik. Itu kalau bisa nempel di situ dia bisa masuk ke sel tubuh itu. Itu kalau bisa bisa apa memecah residu asam sialik. Kemudian dia bisa membebaskan partikel virus dan memungkinkan virus menyebar ke seluruh tubuh. Jadi partikel virus bisa disebarkan. Kemudian tadi hemoglobin dan nukleoprotein mempunyai kemampuan keluar dari host humoral respon. Jadi kalau ada antigen, antibody, ada antibody dia pas. Kemudian PBI dan NP ini adalah tempat-tempat sel menempel itu. Dan apabila terjadi poin mutasi pada PB2 akan mempersulit gejala tadi. Nah, ini kalau yang ada di dalam infeksi itu seperti ini. Jadi virus itu intraseluler. Nah, ini awalnya kan awalnya yang sebelah kiri. Virus itu menempel. Kemudian dia kalau bisa masuk tadi ya merusak enzim, dia akan berkembang dan dia bisa masuk inti dari tubuh itu dan dia menggunakan inti sel itu untuk berkembang, memecah diri kemudian menjadi banyak virus yang gambarnya ada di sebelah kanan ini. Dia setelah dapat dapat protein dari DNA host, kemudian dia bisa membentuk virus baru. Sekarang gejala dari influenza itu pneumonia disebabkan oleh virus menunjukkan berbagai gejala yang tumpang tindih dengan penyakit pernapasan lainnya. Meliputi demam, menggigil, batuk, sesak napas, kelelahan.
Fase awal dapat ditandai dengan mialgia dan demam yang seringkali mendahului gejala pernapasan. Pada kasus cerah, pasien dapat mengalami perkembangan yang perkembangan maksudnya perburukan yang cepat sehingga gagal napas dan sering disertai dengan hipoksemia. Nah, diagnosis dari eh, pneumonia virus biasanya melibatkan kombinasi klinis dan teknik pencitraan atau ronsen yang untuk memastikan adanya pneumonia dan temuan karistik. Selama periode penularan virus papasan yang di masyarakat ini jumlahnya akan sangat tinggi, sehingga akan ada surveillance biasanya. Kemudian yang harus diketahui kamu semua adalah bagaimana mendeteksi virus. Yang paling sering kalau virus itu adalah yang paling mudah antigen, pemeriksaan antigen. Kalau lebih tinggi lagi adalah kultur virus. Ya. Tapi kalau antigen ini cepat bisa menegakkan diagnosis, kemudian dapat membantu mengidentifikasi penyebab dan dari virus spesifik yang meliputi hasilnya yang mungkin tidak langsung sehingga dokter sering mengandalkan ya nganu apa gejala klinis untuk mendiagnosis ini. Kemudian obat antivirus ini biasanya tidak perlukan kalau pneumonia virus. Jadi ya, karena memang kebanyakan bisa sembuh spontan. Ya, antivirus itu jarang yang memakai kalau gejala-gejala ringan, kecuali gejala-gejala berat seperti COVID kemarin. Tapi kalau yang ringan biasanya tidak. eh, Antivirus ini macam banyaknya cukup banyak. Kemudian obat antivirus umumnya didasarkan pada jenis infeksi virus. Untuk pengobatan, pilihan pengobatan itu yang paling sering adalah eh, ya tergantung pada penyebabnya ya apakah bakteri apakah virus. Kemudian kalau virus ya tentunya ini kebanyakan malah supportive care kalau virus. Kalau bakterial antivirus terapi ini mainstay-nya ya antara atypical pneumonia dan typical pneumonia harus diberikan antibiotik yang sesuai. Nah, saya sampaikan tentang sportif, terapi sportif ini adalah hal yang terus. Misalnya apa saja toh? Misalnya analgesia kalau mengeluh sakit atau antipiretik untuk mengurangi. Kemudian chest fisioterapi ini juga penting. Ini maksudnya chest fisioterapi adalah bagaimana melatih pasien untuk batuk sehingga respiratory secretionnya berkurang. Kemudian cairan, ya intravenous fluid, ini diberikan karena khawatir kalau terjadi shock, sehingga kemudian monitoring biasanya status oksigenasi itu pakai oximetry, oximetry. Kemudian oksigen suplemen kalau pada kondisi yang kesulitan bernapas itu biasanya akan diberikan. Ya, jadi digunakan oximetry dan cardiac monitoring. Oral suplemen ini digunakan suplemennya untuk hipoksemia. Oke, kemudian posisian juga penting karena nanti jangan sampai terjadi penyakit yang berikutnya yaitu pneumonia respirat eh, apa yang aspirasi ya, pasien positioning itu menghindari aspirasi. Oke, kemudian yang lain yang berhubungan dengan eh, gejala saluran napas seperti diberikan bronchodilator mungkin saja atau NAC. Oke, dari saya cukup. Apa kamu ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, cukup kuliah ini tentang pneumonia. Ada dua, pneumonia komunitas, pneumonia nosokomial, dan yang satu adalah tadi tentang influenza. Oke, saya akhiri ya semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Oke, saya Alif.